Dijawab. Oke lah, saya jawab lah. Tapi suruh diam dulu lah itu, gimana? Soalnya berisik itu. Gimana saya mau jawab? Jawab aja lah. Iya, masalahnya berisik ke sini. Gimana saya mau jawabnya? Iya. Gimana ya? Semananya gimana? Mau jawab pun saya terganggu, itu berisik sekali seperti itu. Nggak ada. Oke, baik. Jadi begini Bang ya. Kalian bertanya kepada saya, kenapa Anda menyembah Yesus? Menyembah itu apa sih? Menyembah itu kan begini-begini. Coba saya tanya dulu, apa menyembah itu? Kan menuhankan. Ya, jadi kan ibadah gereja tiap minggu itu apa Menyembah namanya? sama menuhankan saja kau tak tahu bedanya. Ya kan berdoa-doa kan cara ritualnya aja kan yang beda kan, intinya kan menyembah. Mendoakan, mentuan-tuankan, mendoakan, menyembah, apalah kau ini. Beda ritual, beda ritual. Kalau Islam kan Ya suruh diam menyembah dulu lah, dalam- itulah yang di belakang itu. Suruh diam dulu yang depan, yang belakang itu. Nah, kalau baru kita ngomong lagi. Jadi begini teman-teman, saya ini entah sudah beribu-ribu kali menjelaskan apa itu menyembah, apa itu menuhankan. Yang saya heran teman-teman, apakah dia itu pada waktu saya menjelaskan itu dia tidak datang kah? Atau dia hadir tapi dia nggak ngerti apa yang saya omongin? Menyembah itu di dalam bahasa Ibraninya itu adalah kata sakah. Sakah itu menyembah. Menyembah itu adalah sebuah gerakan badan. Kalau dalam bahasa ada bahasa Batak itu namanya marsomba, itu ada itu. Somba marhula-hula itu, somba. Somba itu ya gini, sembah. Itu menyembah begitu. Kalau di adat Lampung ya, ada namanya tari sembah. Misalnya ada bupati datang, gubernur datang, itu mereka ada tari sembah. Begitu. Jadi menyembah adalah sebuah gerakan badan begitu. Membungkukkan badan, merendahkan badan, atau bisa jadi sampai jidatnya ini menyentuh kepada tanah begitu. Itu yang dimaksud dengan menyembah. Nah, menuhankan itu beda. Beda. Kalau menyembah itu bisa berpura-pura. Begitu. Ya, misalnya seseorang yang dia itu dianiaya, dipaksa menyembah begitu. Dia bisa berpura-pura badannya seperti itu tapi hatinya lain. Makanya ada orang menyembah-nyembah habis itu nyolong, ada. Ada. Ya, kalian lihat beberapa CCTV di masjid ya, mereka nyembah-nyembah begitu, habis itu silap dikit dia ngambil tas. Itu menyembah. Menuhankan itu beda. Menuhankan itu adalah menempatkan sesuatu itu sebagai yang mengatur dan mengendalikannya. Begitu. Tapi saya heran, kenapa orang kok nggak nyambung-nyambung? Apakah memang IQ-nya memang 78 sama dengan gorila ya? Kita tidak tahu. Ya. Oke, kita lanjut lagi dengan plat M tadi ya. Plat M. Ya, silakan plat M. Halo Bang. Ya, silakan plat M. Untuk gini, untuk teman-teman yang tidak bisa nonton live saya itu karena mereka itu kebanyakan ngikutin Edis TV yang palsu. Jadi mereka nggak tahu yang mana yang live. Coba kalau mereka ngikutin Edis TV yang asli, yang ori, itu pasti mereka klik profil saya lagi live begitu. Jadi kalau mau tahu saya live atau enggak, klik profil saya, foto profil saya itu. Kalau kalian nggak klik itu, kalian nggak akan lihat saya lagi live, begitu. Ya silakan plat M.
Jadi gimana Bang? Masalah yang tadi itu Bang. Jadi Bang Edis ini mengakui bahwa Yesus ini adalah hamba. Artinya Yesus memiliki Tuhan, begitu Tuhan, kan? memiliki Tuhan, ya. Memiliki Tuhan artinya lebih di atas Yesus, kan begitu? Ya, kalau Tuhan kan sudah jelas di atasnya. Nah ya, apa iya ketika Yesus dituhankan oleh umat Kristen, ketika Yesus dituhankan oleh umat Kristen, Dituhankan atau kemudian, dituankan? ya, dituhankan atau dituhankan, saya ikuti alurnya Bang Edis. Nah, ketika Yesus dianggap Tuhan oleh Bukan dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan itu nanti salah lagi. Dianggap Tuhan itu nanti dianggap Bapa di surga. Jadi banyak bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak terpelajari ini, begitu loh. Apa maksudnya dianggap Tuhan itu apa sih? Dianggap di bawah Yesus Nah, Bapa di begini surga sudah, gitu? begini. Atau gimana? Makanya susah ini begini sudah, bahasa-bahasa Bang. kita ini. Coba jelaskan dulu sama saya, apa maksudnya dianggap Tuhan itu maksudnya gimana? Iya kan begini Bang. Tadi Bang Edis bilang bahwa Yesus ini adalah seorang hamba. Maka secara otomatis Hamba kepada ada siapa? Tuhan, hambanya Bapak. Bukan kepada Allah ya? Terserahlah karena kita Oh, tidak jangan tahu. terserah. Jangan terserah. Kalau terserah kita susah kita. Jangan terserah. Oke, saya ulang dari yang pertama. Saya tadi yang pertama masuk roomnya Bang Edis mengatakan, kalaulah umat Kristiani selamat nanti di yaumil akhir di hari kiamat, Jangan maka ke situ, enggak, jangan ke situ dulu. Nanti balik lagi. Yesus hamba dari siapa? saya ikuti alurnya Bang Edis dari Bapak di surga. Dari Bapa di surga. Itu betul, bukan hamba daripada Allah Tuhannya orang Islam. Jangan disama-sama, jangan halu kalau diskusi. Oke? Nanti Bapak di surga itu baru kita bahas. Sebentar begini. Cak siapa ini saya panggil ini. Kalau tidak tahu namanya saya pun jadi pusing ini. Saya panggil Cak siapa ini? Hah? Itu sudah panggil yang plat M itu sudah. Ya sudah, Cak Madura sajalah, Cak Madura. Begini Cak Madura. Ya. Jadi yang perlu kita tahu, mayoritas pendebat agama ini itu dilakukan oleh orang awam. Ini yang harus kita tahu dulu. Coba saya tanya dulu sama Cak Madura, banyakan ustadz atau banyakan jamaah? Banyakan jamaah, lebih banyak jamaah. Iya, artinya ustadz itu hanya beberapa saja, jamaahnya banyak. Nah, sama juga dengan umat beragama. Umat beragama itu lebih banyak yang tidak tahu isi Alkitab ataupun Al-Quran ketimbang yang tahu. Sudah paham sampai sini? Betul. Nah, makanya jangan berpatokan kepada mayoritas. Karena mayoritas ini orang-orang tak tahu, tak pernah baca Alkitab, tak pernah baca Al-Quran. Itu kebanyakan. Nah, yang saya lihat begini, Cak Madura. Ada orang-orang dari umat Islam berdebat dengan orang-orang dari umat Kristen. Nah, yang dari Muslim, mereka berusaha setengah mati membuktikan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya membuktikan Islam benar. Lalu dari kelompok yang Kristen, yang orang-orang awam tentu, menolak Yesus itu hamba Tuhan. Dia bukan hamba Tuhan, dia Tuhan. Dia Tuhan kok hamba Tuhan gimana? Tenang, biar saya selesaikan. Sebentar, saya kasih tunjuk lagi. Kegagalan orang itu memahami ini karena mereka tidak bisa membedakan Tuhan itu apa gitu loh. Tuhan itu maksudnya siapa dan apa. Karena pembaca awam. Nah, jangan berpatokan kepada orang-orang awam. Repot kita kalau berpatokan kepada orang-orang awam. Ya, sebentar.
Saya kasih buka dulu Lukas pasal yang pertama. Saya mau ngajar dulu. Saya suka ngajar ini sekarang ya, biar umat ini cerdas. Lukas pasal yang kedua, saya balikan dulu ya. Oke. Saya mendidik umat-umat Islam nih, biar kalau kalian berdebat dengan orang-orang Kristen, biar kalian ngerti caranya. Karena banyak juga orang Kristen yang menolak bahwa Yesus diserahkan kepada Tuhan, katanya diserahkan kepada dirinya sendiri. Gimana? Kelahiran Yesus. Saya bacakan ya, kelahiran Yesus. Pasal berapa itu Bang? Lukas pasal yang kedua. Nih kelihatan ya. Ayat? Lukas pasal yang kedua, terus kita baca terus. Inilah waktu saya diskusi dengan Nandar itu dan dipotong-potong. Nih. Di sini saya bacakan ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Yesus Tuhan? Bukan berarti. Iya, maksudnya Yesus bukan Tuhan itu, Yesus bukan Tuhan. Kata Tuhan di sini merujuk kepada Bapa di sorga. Makanya waktu itu Nandar bertanya kepada saya, apakah Yesus Tuhan? Maksudnya Yesus Tuhan yang ini nih loh. Nih, Yesus bukan Tuhan yang ini. Ya, ini kata Tuhan ini ditujukan kepada Bapa yang di sorga. Begitu. Nah, makanya di sini Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Saya bacakan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Nah, banyak orang bingung, Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan? Tuhan kan satu. Sebentar, tenang dulu. Tuhan kan satu, kok diserahkan kepada Tuhan? Gimana? Makanya Abdul, Tuhan yang ini itu merujuk kepada Bapa di sorga. Gitu loh. Tuhan yang Yesus diserahkan kepadanya merujuk kepada Bapa di sorga. Makanya Yesus bukan Tuhan, itu maksudnya Yesus bukan Tuhan Bapa di sorga. Aduh, susahnya menjelaskan ini gimana? Bisa saya bantah Bang. Nah, ini. Ya, silakan. Itu tadi kan Yesus diserahkan kepada Tuhan Bapa yang di surga. Ya. Itu Bang Edi sepaham ya. Bang Edi sepaham maksudnya gimana? itu ya pemahaman Bang Edis kan itu kalau Yesus diserahkan kepada Tuhan di surga, kepada Bapa di surga. Kan maksudnya begini loh, kata Tuhan itu kan begini. Makanya waktu kita ngomong Tuhan itu, kita itu harus jelas siapa yang kita omong. Contoh, saya kasih contoh. Kalau saya enggak Bang. Ya, susah ini kalau kebikinin ntar. Plat M. Waktu gini aja dah. Misalnya kamu bertemu dengan seorang Kristen. Terus seorang Kristen itu bilang begini, Plat M, ayo berdoa sama Tuhan. Apakah orang Kristen itu lagi ngomongin Allah? Pastinya iya juga. Susah ini. Makanya waktu orang ngomong Tuhan tuh maksudnya siapa di situ? Makanya saya bilang Tuhan itu aslinya bahasa aslinya itu di situ kurios. Itu. Udah lah Bang, kita kembali tadi ke yang Lukas ayat 2. Silakan. Makasih Kak Winem, makasih. Di Lukas ayat 2, Yesus Pasal 2. Pasal 2. Pasal yang kedua. Yesus diserahkan kepada Bapa di surga.
Nah, Ya, yang ini adalah berarti- Tuhan. yang adalah Tuhan, yang adalah Tuhan. Ya. Berarti Yesus ini statusnya adalah sebagai hamba. Iya, hamba daripada Bapa di sorga. Karena Yesus itu Ya. diutus oleh Bapa di sorga menjadi hambanya, begitu. Jadi hamba. Dalam bahasa Arab kata itu adalah abdun, dia seorang hamba, sama kami juga hamba, hambanya Allah, begitu. Nah, Muhammad- sedangkan Dia Yesus juga- bukan hambanya Allah. Nah, ini salah selipnya itu kan di situ. Dia hambanya Bapak di surga, berarti Yesus Betul. bukan Tuhan, dia adalah orang hamba. Bukan Tuhan dalam pengertian dia bukan Bapa di sorga. Bingung Betul. kan? Pusing kan? Pusing. Ya. Kenapa sih IQ kali ini jongkok ya Tuhan? Kenapa seperti ini? Kenapa jongkok? Berarti Gimana? Mbak Edis, berarti ini kalau kita mengamati isi Alkitab ini lebih mendekati kepada isi Al-Quran, kepada pemahaman orang Islam. Kami memahami bahwa Yesus itu adalah hamba, dia seorang utusan daripada Iya, Allah. hambanya bukan siapa? Bapa. Banyak Hambanya hamba, Allah. banyak hamba. Hambanya siapa? Dia ini hambanya Allah. Nah, itu yang sesat. Nah, sekarang Bang Edis, sekarang Bang, yang perlu kita cari adalah siapakah zat Bapa di surga dan siapakah zat Allah. Kan tinggal ini Sudah yang dicari. pas. Nah, itu yang sering saya bahas. Begini, bagaimana Kenapa? cara Sebentar. membedakan? Begini, tenang, Sebentar. tenang. Sebentar Pak, saya Bagaimana dulu, Bang. membedakan Bapa di surga dengan Allah? Jelas beda. Bapa di surga itu dipanggil Bapa. Sedangkan Allah tidak bisa dipanggil Bapa. Itu sudah menunjukkan Betul. bahwa ini bukan sosok yang sama. Terus ajarannya beda. Bapa di surga melarang orang menyembah berhala. Bapa di surga melarang orang untuk sujud menyembah batu-batu. Nah, sedangkan Tuhan Anda malah nyuruh orang sujud nyembah batu. Sebentar dulu. Bapak di Tinggal saya surga ya. melarang, Bapak di surga melarang yang mesum-mesum. Nah, sementara Tuhan Anda malah menjanjikan yang mesum-mesum. Kan beda gitu loh. Bagaimana sih Anda ini? Susah. Gimana? Sebentar, tinggal saya ya. Tinggal saya. Silakan. Oke Bang, di sisi lain ada perbedaan, tapi di sisi lain ada persamaan. Oke. Nah, tadi yang Bang Edi sampaikan itu adalah bentuk dari perbedaan perbedaan agama Kristen dengan perbedaan dengan Islam. Sekarang kita cari apa persamaan dari agama Kristen dengan agama Islam. Yang pertama, Bang. Yang pertama adalah Yesus adalah seorang hamba, dia adalah seorang utusan dari Bapa di surga. Sama dengan umat Islam menyatakan bahwa Yesus itu adalah seorang hamba, dia seorang nabi, dia seorang utusan. Persamaannya Sama utusan siapa? Bukan sama. Dengar, katanya sama Anda. Tenang. Sebentar. Mbak. Sebentar. Sama nggak utusan Bapa di surga dengan utusan setan? Sama nggak? Itu nanti kan tinggal kita cari siapa wujud Ya Allah jangan dan siapa. begitu. Kalau begini loh. Jangan berpikir setengah-setengah. Jangan berpikir itu menggantung. Begini loh. Marilah kita itu jujur yuk dalam diskusi. Yang terjadi selama ini tuh muter-muter. Orang dari pihak Islamnya orang awam muter-muter jelimet. Yang dari Kristennya orang awam banyak juga muter-muter jelimet. Akhirnya dua-duanya muter-muter. Sekarang kita itu ayo kita buka ini Alkitab ini apa adanya. Kita buka Quran ini apa adanya. Dengan modal jujur dan terbuka, maka kita akan mengenal kebenaran. Gitu loh. Makanya nanti kita cari siapakah zat Bapa di surga dan siapakah zat Allah umat Islam. Itu nanti yang Nah, kita cari. mulai ngemis-ngemis nyamain Tuhan sekarang kan.
Tuh, kena pelanggaran tuh. Saya turunkan dulu. Susah ini. Be, 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 be. Teman-teman sekalian, saya mau didik dulu lah ya, para pemirsa Idis TV. Kalian percaya nggak? Jumlah orang yang ngerti Alkitab itu hanya 2% dari umat. 2% saja. Yang 98% itu kebanyakan ikut-ikutan. Jadi jangan ngikutin yang hanya ikut-ikutan, orang baca Alkitab saja nggak pernah. Gimana sih, aduh. Jangan berpatokan sama orang awam. Biar orang berkata apa. Mari kita mengenal Tuhan. Kita baca Alkitab, kita buka Alkitab, kita baca, kita renungkan. Jangan katanya. Gimana kalau katanya? Aduh, gimana sih? Kan yang terjadi seperti itu, teman-teman. Dari pihak RT sebelah, mati-matian. Yesus itu nabi. Dari orang-orang Kristen awam, bukan nabi. Susah, kawan. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu mengaku sebagai seorang nabi. Tapi kan dia Tuhan. Iya benar, Tuhan dan nabi dan juga utusan, begitu loh. Jadi dua-duanya ini orang awam yang sedang berdiskusi. Makanya ini yang mau saya lurusin nih, saya ajarin nih pelan-pelan. Yuk duduk belajar, yuk duduk biar saya ajarin kalian. Nanti dibilang Yesus nabi. Oh, saksi Yehova. Susah, kawan, susah. Gimana? Mati-matian loh. Nih, coba bayangkan ya nih. Ada, biar saya tunjuk sama kalian nih. Saya ketik dulu ya. Belajar ya. Jangan keluar dari sini. Nanti kalau kalian keluar dari sini, kalian nggak bisa menemukan live ini lagi. Makanya pantengin terus. Kalau nontonnya di TV itu paling tidak 2 jam. Ya. Jangan keluar dari channel saya. Duduk, dengerin aja di situ ya. Bentar. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Saya buka ya. Markus pasal yang ke-6. Saya balikin dulu. Biar kalian itu kalau berdebat dengan mereka, saya ajarin kalian berapologetika. Jangan mengingkari Injil demi untuk membantah argumen mereka. Kalian ini kan kayak alergi dengan argumen mereka. Soalnya kalau dibantah, kalau nggak dibantah takut mereka benar. Tidak. Saya bacakan nih. Yesus ditolak di Nazaret. Nah, jangan sampai kalian itu menolak Yesus juga. Jangan sampai. Jangan sampai orang Kristen itu menolak Yesus seperti ia ditolak di Nazaret. Perhatikan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Karena Yesus berasal dari Nazaret. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dengan jemaat yang besar. Ya, rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat dilakukan oleh tangannya?
Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Inilah RT 6. Karena Yesus manusia, tolak aja lah. Ditolak. Kenapa? Karena Yesus manusia, makanya ditolak sama mereka. Begitu loh. Jangan sampai orang Kristen itu menolak Yesus sebagai sang manusia, anak manusia. Nah, maka Yesus berkata kepada mereka, ini tulisan merah ini. Tulisan merah ini artinya penting diucapkan oleh Yesus. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Perhatikan ini. Jadi banyak loh orang Kristen nggak mau Yesus Nabi, pokoknya Tuhan. Nggak mau Yesus hamba, pokoknya Tuhan. Kata Tuhan itu teman-teman, Tuan. Bapa di surga itu juga Tuan. Tuan itu penting. Kenapa Tuan itu penting? Lawan kata daripada Tuan itu hamba. Lawan katanya. Tuan itu dia memerintah. Dia yang handle. Memang kata Tuan di Indonesia ini udah kecil maknanya. Tuan aja kok. Nanti Bapak di surga cuman Tuan kok, ngapain? Kata Edis, Bapak di surga cuman Tuan dia. Ya ngapain lah orang dia cuman Tuan kok. Makanya susah teman-teman. Jadi kita ini berusaha untuk mengajarkan orang-orang yang awam. Begitu, biar paham. Ya. Jadi teman-teman, Tuan itu adalah seorang pemegang kendali. Dia itu yang punya sesuatu. Contoh, tuan tanah. Dia yang berkuasa atas tanah itu. Sebenarnya sama itu, tuan tanah, Tuhan tanah itu sama. Cuman dalam bahasa Indonesia itu sudah beda. Tuan rumah atau Tuhan rumah, itu yang punya rumah. Dia yang berkuasa di situ. Kalau kau macam-macam, kau ditendang dari rumah itu. Tuan tanah atau Tuhan tanah, sang empunya tanah. Begitu. Nah, posisi Bapa di surga itu Tuan bagi kita. Dia itu yang punya kita gitu loh. Biarlah diri kita ini kepunyaan dia. Kepunyaanmu lah aku ya Tuhan, ya Tuhan. Sama itu kata yang sama. Gitu loh. Ya, semoga kalau teman-teman banyak belajar lah. Belajar. Jadi kita itu harus membuat Bapa di surga itu menjadi Tuan kita. Majikan kita yang kepadanya kita itu menghambakan diri. Pesan daripada Alkitab itu begitu. Alkitab itu kan bicara kerajaan surga. Kalau kerajaan berarti ada bosnya, ada rajanya. Siapa rajanya? Bapa di surga. Tuannya dia. Kepalanya. Nah, berhubung Bapa di surga ini besar, tak terlampaui akal dan pikiran manusia, dia dikatakan langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apakah yang hendak kau dirikan bagi dia? Nah, bagaimana Bapa di surga ini memerintah manusia?
Bagaimana dia menjadi raja di tengah-tengah bumi? Ya dengan perantaraan anaknya, the Messiah, dengan perantaraan sang Mesiasnya. Begitu loh. Makanya Bapa di surga memerintah di dalam diri sang firman, yaitu Yesus. Begitu. Nah, Yesus yang diutus oleh Bapa di surga, dia harus jadi Tuan juga. Tuan kita. Kita milik dia. Barang siapa milik Yesus, sebenarnya milik Bapa di surga. Gitu loh. Jadi biar ngerti kalian konsep di dalam Bible itu seperti itu. Jadi Yesus bukan Tuan yang lain, bukan Tuhan yang lain, bukan Allah yang lain dia. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yesus adalah Tuan, Tuhan atau Allah yang asalnya daripada Bapa di surga. Jadi justru kalau Anda malah mengikuti Tuan yang lain yang di kuburan sana, itu malah yang membuat Bapa di surga kecewa karena kamu sudah mengambil Tuan lain. Begitu. Makanya Zuma dan kawan-kawan itu kan mereka yang diperintah, dikendalikan, dikontrol oleh orang dalam kubur. Nah begitu. Semoga kalian tontonlah video saya itu berulang-ulang biar kalian paham lah ya. Ditonton, diputar, diulang begitu. Semoga kalian paham dengan apa yang saya maksud. Nah begitu juga Roh Kudus. Roh Kudus pun harus menjadi Tuan di dalam hidupmu. Barang siapa Kristen, tuannya itu nggak boleh yang lain, nggak boleh iblis, nggak boleh orang dalam kubur, nggak boleh. Tuannya itu haruslah Bapa di surga, Sang Firman dan Roh Kudusnya. Begitu. Nanti kalau dibilang Tuhannya 3, marah. Kok 3? Tapi kalau Tuannya 3, sama itu teman-teman. Makanya saya kan sering balikin pertanyaan itu. Apakah si Anu itu Rob? Saya bilang, oh iya. Apakah Allah Rob? Iya. Berarti Robmu 2. Oh bukan katanya. Sama kok. Kalau kita jujur itu kelar kok urusan kita. Kelar. Bener, beres urusan kita itu. Nggak ada lagi kita debat-debat. Gitu loh ya. Jadi teman-teman ngertilah ya. Mereka kan sering bilang begitu. Yesus Tuhan, iya. Bapa Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Ada berapa Tuhan? 1. Makanya mereka setengah mati ngomong, kau makan gorengan 3, ngaku 1. Nggak apa-apa. 3 memang 3 itu. Tetapi yang 3 itu 1. Kalau dibalikin sama mereka itu sama jawabannya. Si Anu Rob, ya. Allah Rob, ya. Ada berapa Rob? Sama kok, sama. Kita ini cuman takut sama orang awam. Takut sama pandangan awam. Karena orang awam itu sudah membentuk sebuah pengertian yang udah terlanjur salah. Jadi kalau ngelawan orang awam seperti kita ngelawan arus sungai. Itu yang terjadi. Gitu loh. Ya. Nanti kalau ngomong 3 nanti dibilang politeis. Padahal politeis itu apa? Dia nggak tahu apa juga politeis itu apa. Susah ya. Jadi teman-teman, saya cuma mau bilang begitu ya. Janganlah kita ini membenar-benarkan yang biasa. Karena itu kan yang biasa kan begitu. Biasa itu artinya pendapat umum. Pendapat yang udah terlanjur terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Jangan kita membenar-benarkan yang begitu.
tetapi kita membenar-benarkan yang biasa begitu, membenarkan yang biasa. Jangan. Tetapi kita harus membiasakan yang benar. Ingat ya, jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Banyak itu. Kita mulai nih dari gerakan nih. Kalau orang bilang katanya edistarian katanya. Edistarian. Bukan edistarian itu. Itu adalah apa yang diajarkan oleh Alkitab kita. Ya. Jadi orang-orang yang awam ini gampang sekali dihasut. Gampang sekali berubah. Loh, kalau kalian tidak tahu, Tuhan Yesus, dulu saya pernah tahun berapa itu saya gereja. Saya kan sudah saya bilang, saya itu ke gereja saya itu nanti saya sebutin mereknya, nanti digoreng lagi sama orang. Pada waktu itu judul daripada khotbahnya itu adalah from hero to zero katanya. Tahu nggak maksudnya from hero to zero? Dari hero, dari pahlawan, dari yang wow heboh ke nol. Itu yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, semua orang berteriak-teriak, Hosana, Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Orang menghemparkan bajunya, menghemparkan pakaian, menghemparkan ranting-ranting dan pohon-pohon palem. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, karena apa? Orang-orang, wah raja kita udah datang nih. Merdeka kita dari jajahan Romawi. Tahu nggak? Ribut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Wah, suruh murid-muridmu di dia. Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Tapi orang-orang yang tadinya itu berteriak Hosana, Hosana, itu berteriak salibkan dia satu. Orang yang sama itu. Orang yang sama berteriak mengatakan Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Besoknya berteriak salibkan dia. Itu yang terjadi dalam Alkitab. Itu adalah orang-orang awam yang diombang-ambingkan. Dia nggak punya arah ini. Kita jangan jadi seperti itu. Orang-orang Kristen jangan jadi seperti itu. Kalian punya pendirian. Gitu loh. Ya, jadi berkhotbah lagi saya ini. Ya. Karena orang-orang awam itu begitu mudahnya dihasut. Begitu mudahnya mereka itu ngikut-ngikutin orang. Itu terjadi loh sampai detik ini. Apa kalau kalian baca Alkitab, itu sangat relevan sekali kita pelajari sampai sekarang. Coba, ada orang, berapa kejadian orang digebukin, ternyata dia bukan pelakunya, salah. Coba baca berita, digebukin karena maling sampai tewas, sampai meninggal, ternyata dia bukan maling. Hanya karena hasutan-hasutan. Dan begitu mudahnya orang-orang itu dihasut, diprovokasi. Sampai kapan sih masyarakat kita itu ber-IQ seperti itu? Jongkok IQ-nya. Ikut-ikutan dihasut. Oh demo yuk, demo. Ketika diwawancara, halo, Anda demo karena apa ya? Karena apa ya? Karena apa ya? Karena apa ya? Jadi semoga umat Tuhan Yesus tidak seperti itu ya. Kita adalah orang-orang yang mengerti siapa yang kita ikuti dan apa yang kita yakini. Seperti itu. Baik. Kita kasih naik yang berikutnya, ada plat M mau datang lagi ya, silakan plat M.
Oke, kita kasih naik ada sebentar. Hotman Nainggolan. Nah, silakan. Ya, silakan Bang Hotman Nainggolan. Oh, halo Bang ya. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Oke Bang. Bang, berisik sekali loh, Bang. Hah? Berisik, Bang. Banyak kayak macam pasar. Ya ada toa ini Bang. Bukan orang-orang yang bicara di belakang itu. Ya, gimana, Bang? Abang Kristen ya, Bang ya? Ya Kristen Bang. Silakan, Bang. Agak menyingkir sedikit dulu Bang ya. Ya, coba agak menyingkir sedikit biar nggak banyak orang lagi ngobrol di belakang itu backgroundnya. Silakan. Mending fokus debat aja lah ya. Susah. Iya, ini fokus ini kita. Fokus Susah. kita berdebat. Susah kalau yang paham-pahamnya itu, yang aki-akinya jongkok itu susah Bang. Fokus debat aja lah Bang. Diskusi yang bagus ya kan. Daripada Ya, makanya tugas kita kalian lah bahas-bahas yang menghadapi orang-orang seperti itu. Masih jadi tugas saya juga kan berat ini saya. Ya, Iya, kita harus bagi nggak tugas punya lah room ya kan. Kita nggak punya roomnya. Iya, nggak punya maksudnya kapasitasnya. menyadarkan orang-orang seperti itu, begitu. Jangan saya lagi masa jadi tugas saya semua. Susah Bang. Ya. Gini kan. Mana? Abang kan ada tahu sedikit sama aku ya kan. Kita kasih penjelasan kalau yang sesama kita itu Bang kan. Dia malah melawan Bang. Itu payahnya. Kita kasih paham pun melawan terus ya. Oh sesat. Kau sesat kau katanya. Aduh. Ya Mau tidak apa-apa, gimana? itu kan nanti semakin banyak orang gini. Karena kebenaran itu tidak akan bisa dibantah. Begitu. Iya. Yang namanya benar itu tidak akan bisa terpatahkan dan tidak akan dibantah gitu. Jadi kalau orang melawan kebenaran itu sama seperti melawan keberadaan matahari di siang bolong begitu. Iya. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Itu orang-orang seperti itu ya nggak usah lah diinikan. Maksudnya kalau sudah dijawab nanti penonton sendiri yang akan menilai, Iya, penonton iya, Bang. sendiri yang akan tahu seperti itu. Nah makanya itu tugas kalian untuk menjawab dan berdiskusi dengan mereka supaya semakin banyak penonton yang Iya. mengerti. Seperti itu ya Bang ya. Oke Bang. Makasih Bang. ya. Oke, saya turunkan. Terima kasih. Yuk, silakan yuk ya. Yang dari RT 6 silakan kalau mau naik silakan. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar. Fulana. Ya, silakan Fulana, nyalakan kamera Anda. Waduh, berisik sekali Fulana. Apakah tidak ada yang lebih berisik Fulana? Aduh, panas. Jadi teman-teman ini ya, percaya nggak percaya, banyak orang itu terpengaruh, orang-orang awam ya, banyak orang-orang awam itu terpengaruh dengan apa yang dikonsumsi, apa yang dilihatnya tanpa dia mau belajar. Contoh, pada zaman-zaman ini ya, entah zaman sekarang saya nggak tahu karena saya nggak pernah nonton Indosiar lagi ya. Biasanya itu ada film-film seperti itu. Ada setan, kuntilanak kah, gondoruo kah, wewe gombel lah. Ketika dibacakan ayat-ayat, maka ada panas, lalu terbakar kan. Percaya tidak percaya, itu membuat sebuah paham seperti itu. Iya. Katanya kalau setan dibacakan ayat-ayat seperti itu, dia akan kepanasan. Padahal itu semua hanyalah film belaka. Loh iya, betul.
Makanya teman-teman, kalian harus bisa membedakan pemahaman yang terbentuk akibat daripada kesalahkaprahan atau pemahaman yang betul-betul dibentuk oleh kitab suci. Seperti itu. Nah, jangan salah, banyak di tengah-tengah masyarakat suatu paham, tetapi paham itu terbentuk bukan karena sumber yang benar, tetapi hanya karena pandangan orang-orang. Seperti itu ya. Oke. Oke, kita kasih naik ada Benjamin. Benjamin Rie. Ya, silakan Benjamin. Kristen Saya bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Bantu bisa bang? Kok nggak bisa ya? Oh, gini. Oke, saya bantu dari sini. Sudah. Ya, silakan bang. Ya. Salam kenal bang Edis. Salam kenal juga bang. Silakan. Pertama gini bang, saya mau tanya. Kita itu kan kadang saya cukup ngikutin ini bang Donditan. Abang tahu Donditan kan bang? Nah, Tahu. Donditan ini kan sering Sebut saja dia Dondi begitu. Jangan dibawa-bawa marganya, bikin malu aja itu. Silakan. Coba. Dondi aja ya, silakan. Oke bang, Dondi ini kan sering cuma 2 tema yang dia bahas untuk menarik teman-teman yang seiman dengan kita. Kebanyakan ya, sudah banyak lain. Satu tentang Tritunggal gitu. Nah Tritunggal ini intinya gini bang, memang tidak banyak ayat di Alkitab itu yang menjelaskan secara langsung ketiga-tiga unsur ini gitu. Yang saya tahu itu di Matius 28 ayat 19. Nah yang saya mau tanya sama abang, banyak teman-teman saya juga menanyakan hal ini. Jadi gimana caranya kita bisa menjelaskan secara sederhana atau memberikan ilustrasi yang cukup pas untuk menerangkan tentang Tritunggal ini? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya Bapa di sorga itu dia kan memiliki firman. Bapa di sorga itu dia bukan seonggok batu atau bukan sesuatu yang tidak punya firman, dia tidak punya kuasa. Dia punya firman, dia punya hikmat, dia punya pikiran, dia punya logos. Nah, dia punya kehendak, ya kan? Ya. Tuhan itu kan punya logika. Nggak mungkin dia nggak punya logika. Masa kita punya logika, masa dia nggak punya logika kan gitu. Nah, berhubung Tuhan itu punya yang namanya kehendak, punya yang namanya logika, punya yang namanya hikmat, ya, maka hikmat logikanya itu menjadi manusia. Namanya Yesus. Nah, sekarang apakah logikanya, hikmatnya Tuhan itu, firmannya Tuhan itu bukan dirinya dia sendiri? Tentu bisa dibedakan, tetapi dia juga termasuk bagian daripada dirinya. Saya kasih contoh, misalnya Bang, menurut Anda Bang, pikiran Anda itu apakah orang lain atau diri Anda sendiri? Diri sendiri. Iya, tetapi dapat dibedakan kan? Tetapi merupakan bagian daripada diri Anda. Dan pikiran Anda dengan Anda itu pasti jadi satu. Betul tidak? Kemana Anda pergi, di situ pikiran Anda berada. Betul? Nah, makanya hikmat Tuhan, pikiran Tuhan, logos daripada Tuhan itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Begitu. Nah, makanya melihat Yesus itu sama seperti melihat Bapa di sorga. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di sorga. Begitu. Memang tidak ada satu ilustrasi yang betul-betul pas. Begitu. Tapi kurang lebih seperti itu Bang. Nah, yang menjadi masalah itu, banyak orang menjadi masalah itu begini Bang. Karena ada di dalam Alkitab, hukum yang pertama itu kan berbunyi begini. Jangan ada padamu Tuhan lain.
Jangan ada padamu ilah lain. Nah, banyak orang menganggap bahwa Yesus itu adalah ilah lain. Artinya kalau mengikuti Yesus, menuhankan Yesus, itu akan membuat Bapa di sorga itu cemburu. Padahal tidak. Justru tidak mungkin kita itu menuhankan Bapa di sorga kalau tidak menuhankan Yesus. Nah, lalu banyak orang juga nggak tahu menuhankan itu apa. Menuhankan itu artinya menganggap Yesus Bapa. Itu juga salah. Menuhankan Yesus itu bukan menganggap Yesus Bapa di sorga. Karena banyak orang nggak tahu, Bang. Banyak orang itu debat nggak ngerti menuhankan. Kenapa kau anggap Yesus Tuhan? Maksudnya kenapa kau anggap Yesus Bapa di sorga? Padahal orang Kristen itu tidak seperti itu. Orang Kristen yang sejati itu tidak menganggap Yesus itu Bapa di sorga. Begitu. Makanya saya sering melihat debat ini dilakukan oleh dua orang yang sama-sama nggak paham gitu. Yang Islamnya nggak paham, yang Kristennya juga nggak paham. Dua-duanya debat kusir. Karena sering begitu. Yang Islam bertanya begini, kenapa kamu menuhankan Yesus? Di dalam pikiran orang yang Muslim yang nanya, maksudnya kenapa kamu membuat Yesus itu jadi Tuhan? Maksudnya jadi Bapa di sorga. Itu maksudnya menuhankan tuh di situ. Dari inti perdiskusian yang saya lihat itu. Begitu. Kenapa kamu menganggap Yesus itu Tuhan? Maksudnya menganggap Yesus itu Sang Bapa. Yang Kristen juga menjawab. Karena yang Kristen berpikiran bahwa menuhankan Yesus itu artinya menganggap Yesus Bapa di surga. Itu definisi menuhankan Yesus. Susah. Jadi yang saya lihat tuh begitu, Bang. Yang saya lihat Dondi itu dia itu sedang berdebat dengan orang-orang berpaham oneness, begitu. Oh ya. Jadi lawan debatnya itu oneness sebenarnya. Begitu. Maksudnya maaf, bukan berdebat lagi dia, maksudnya dia menggoyahkan orang-orang yang abang maksud awam ini, sehingga akhirnya dia berpindah keyakinan. Selalu itu yang dipakai untuk senjatanya begitu. Saya lihat beberapa kali tapi, kan banyak orang-orang tapi semenjak kemunculan saya di sini, banyak yang sudah DM saya, sudah balik lagi mereka. Kasihan Dondi ditinggal sendirian sekarang. Ya. 80% Bang, orang yang dari tadinya ini masuk Kristen itu tadinya udah sempat mualaf. Oh. Iya. Saya mualaf Bang, sekian tahun. Saya mualaf Bang, ini setelah dengar channel Abang saya balik lagi. Ya, banyak yang DM begitu. Oke, Bang. Maksudnya kalau Yesus tadi kalau kita bisa bilang, jadi gini, Bang. Apakah Yesus Tuhan? Kita kan nggak akan ragu kalau yang saya pahami adalah apakah Yesus Tuhan? Ya Tuhan. Apakah Bapa di surga Tuhan? Ya Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan? Jadi kita nggak perlu gimana caranya? Apa Tuhan itu? Teman-teman kita juga. Tuhan itu saya setuju dengan Bang Idris. Tuhan itu Tuhan. Asal katanya itu dari Tuhan sebetulnya. Bahwa itu apa ya? Majikan kita, seolah-olah begitu kan kata dasarnya. Jadi kita harus taat sama dia gitu. Ya. Jadi jangan salah Bang. Jangan salah. Setan pun juga Tuhan. Setan itu juga Tuhan, juga Tuan. Tuannya itu. Ya. Gitu. Karena mereka mengabdikan, menghambakan diri mereka itu kepada setan itu. Sehingga mereka itu jahat. Begitu. Makanya bawaan mereka itu beringas. Iya, sikit-sikit mereka itu begitu. Darahmu halal. Kamu halal untuk dibunuh. Karena apa? Karena yang jadi Tuhan mereka, yang jadi tuan mereka itu adalah sang iblis itu. Begitu. Makanya kata Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, iblislah yang menjadi bapakmu gitu.
Jadi yang menguasai mereka itu adalah roh jahat itu. Begitu. Jadi kalau misalnya kita ditanya berarti Tuhan kita Tuhan atau Tuhan kita ada 3, ya kita nggak perlu ragu kalau memang benar ada 3. Nggak gitu kan, Pak? masalah, nggak masalah itu. Buktinya Tapi rob kebanyakan mereka, dari kita yang Kristen ini rob mereka bertahan aja di 2 satu. kok. Rob mereka saja 2 gitu loh. Jadi nggak usah munafik gitu loh. Ketika mereka mempermasalahkan kita punya 3 tuan, kenapa mereka tidak permasalahkan kalau mereka punya 2 rob? Artinya kita masih punya 1, lebih 1 kan? Nah itu kalau bercandanya Bang, begitu. Bercandanya begitu. Kalau kita bilang Bang, kalau kita bilang Tuhan Yesus dan Roh Kudus ini kalau kita bilang bagian dari Allah Bapa di sorga atau di dalam Allah atau Bapa di sorga Bang, kalimat yang lebih tepat gitu kalau misalnya saya tanya, atau itu Ya sama? dua-duanya sih tepat-tepat saja, nggak masalah. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, aku keluar dan datang daripada Allah, daripada Bapa. Kita kalau bilang Allah itu Bang, nanti mereka itu salah pengertian gitu loh. Makanya saya ini sebenarnya Bang, diskusi yang sudah saya lakukan ini kan udah 13 tahun. Saya tuh ngerti keruwetan itu berasal dari mana itu saya tuh tahu. Banyak orang yang baru berdebat itu mungkin baru debatnya 1 tahun, baru debat 2 tahun, baru debat 3 tahun. Mereka nggak ngerti akar yang sudah ruwet itu di mana. Nah saya yang udah 13 tahun, saya tuh ngerti di mana-mana pokok permasalahannya ini. Nah kata Allah itu juga Bang, itu sering membuat debat juga. Ya. Karena kita ngomongnya Allah. Nah ada umat yang nggak mau itu dibaca Allah, maunya dibaca Allah. Kan susah kan? Saya kasih contoh ayat ya Bang ya. Sambil Abang boleh Karena ngomong menurut coba. mereka kita yang ngambil itu Bang, gitu kan, kata Allah itu tadi. Bentar ya, saya akan tunjukkan ya. Ya, Bang. Coba. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Saya balik kamera saya ya. Ini yang bikin debat itu di sini Bang. Makanya yang debat juga orang awam ya, dia susah. Baik, Lukas pasal yang ke-6 ayat keberapa tadi Bang? Berapa tuh? Lukas pasal yang ke-6 ayat berapa tadi? 12 ya. 12. Oke. 12. Ini Lukas pasal ke-6 ya Bang ya. Kelihatan ya? Iya. Kelihatan ini ya, Lukas 6 ya. Iya, Bang. Oke. Pak ayat yang ke-12. Oke, Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu, kelihatan ya? Iya, kelihatan, Bang. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. mana tadi? 12. Allah. Di atas. Kok Lukas pasal 8? Sebentar. Pencet tuh, Bang. Ah ini aja lah begini nih. Lukas pasal yang ke-6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia Yesus berdoa kepada Allah. Nah, Dondi ini pakai yang begini-begini, Bang. Lihat nih. Betul. Yesus berdoa kepada Allah kan? Nah. Muslim Yesus, Muslim. Ini cara-cara murahan begini Bang, yang dipakai oleh mereka untuk mengelabui orang-orang Kristen yang sama sekali nggak pernah baca isi Alkitabnya Bang. Iya. Betul. Nah kata Allah ini Bang, kan kalau kata Allah ini orang awam akan berpikir ini adalah Allah. Gitu loh. Makanya Bang, inilah cara-cara mereka untuk
ya menggelincirkan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara, opa, oma kita yang tua-tua yang nggak pernah baca Alkitab. Lihat tuh, opa, Yesus berdoa kepada Allah, opa, masuklah kau Islam. Kan repot, makanya saya bilang, kalau seandainya, makanya padahal Allah ini kan bukan Allah, tapi ya gimana, susah gitu loh Pak. Gitu. Jadi jalan ceritanya itu semua bisa saya jelaskan kok. Seperti itu, Pak. Masih boleh nanya nggak, Pak? Begitu. Nanti kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu lah ya. Nanti kalau banyak-banyak nanti kasihan yang lain. Oke? Terima kasih Bang Edi. Ya, terima kasih. Baik, Terima saya kasih turunkan banyak. dulu. Saya Ya, turunkan. ya. Sama-sama, Bang. Oke, Bang. Sama. Ya. Jadi teman-teman, kalau saya ngomong itu jangan disalahpahami dulu, apalagi dipotong, kemudian dipenggal, kemudian digoreng, kemudian dibikin maksud yang sebenarnya tidak saya maksudkan. Kan sering itu begitu itu. Sering sekali saya lihat video begitu. Lihat tuh, Edis bilang Yesus bukan Tuhan katanya. Padahal kalau dilihat di dalam konteks tersebut adalah Yesus bukan Tuhan. Karena kata Tuhan itu ditujukan kepada Bapa di sorga. Begitu. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ah, Yesus Tuhan atau enggak? Nah maksud yang bertanya itu adalah Yesus Tuhan itu enggak yang diserahkan kepadanya? Ya jelas bukan. Masa Yesus diserahkan kepada Yesus sendiri? Begitu loh teman-teman. Jadi janganlah orang-orang para pembenci haters ini ya menyesatkan orang-orang yang awam. Saya kasihan sama orang-orang yang awam itu loh. Disesatkan. Begitu ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Abu Hanifah. Silakan Abu Hanifah. Halo, selamat malam, Edi. Silakan, selamat malam Abu Hanifah. Hampir 1 jam aku tunggu dari di bawah, nggak di up. Ya ngantri gimana? Emang yang mau naik? Yang mau naik banyak 50 orang ini. Ngantri lah gimana? Silakan. Ya, gini Edi, kan kebanyakan teman-teman. Kamera dulu, daripada- kamera nyala dulu. Siap, Besti, siap. Ding. Silakan. Oke, kebanyakan dari teman-teman Kristen mengatakan Yesus itu tidak beragama, katanya, ya kan? Menurut Edis gimana? Tidak Pendapat nggak bahwa beragama. Yesus itu tidak beragama? Maksudnya Pendapat tidak nggak? beragama itu apa? Ya, makanya kita harus clearkan satu-satu masalah. Apa definisi agama supaya kita paham, ya kan? Yesusnya beragama atau enggak gitu loh. Kita harus merujuk kepada kitab-kitab suci, ya kan? Apa dalil-dalil yang mengarah kemana? Arah beliau itu kepada seorang yang beragama atau mengarah kepada beliau itu seorang ateis yang tidak memiliki Tuhan. Ya, kalau Nah, Anda kan begitu. katakan baik. Kalau Anda katakan Yesus seorang ateis, itu tidak benar. Begitu. Karena Iya. apa? Orang ateis Tapi- itu tidak berdoa. Sebentar, tenang dulu, tenang. Jangan buru-buru santai sih. Sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah seorang ateis berdoa? Mereka tidak mempercayai Tuhan, gimana mau berdoa kan? Bukan Mereka tidak tidak. mengakui adanya Tuhan. Adanya Sang Pencipta, begitu. Mereka tidak percaya Ya. itu. Makanya mereka tidak berdoa. Begitu. Betul. Nah, kalau dalam pengertianmu tidak beragama yang sedemikian rupa, maka itu tidak tepat. Begitu. Kalau yang Anda maksud tidak beragama seperti itu. Karena Yesus mengajarkan pola hidup yang jelas-jelas sekali kalau kita baca dalam Alkitab itu orang yang soleh. Orang yang benar-benar melakukan apa yang Bapa di surga mau. Begitu. Ya. Jadi Yesus itu mencontohkan kepada semua orang
bagaimana manusia itu seharusnya hidup di hadapan Bapa di surga. Begitu. Tuhan Oke, Yesus sering sekali sebenarnya- berdoa. Dia sering sekali berdoa, menyendiri berdoa, pergi ke sebuah bukit berdoa. Bahkan ketika Tuhan malam terakhir sebelum penangkapan penyaliban, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Pada akhirnya murid-murid udah nggak kuat lagi tuh. Akhirnya mereka tertidur. Begitu. Oke, baik. Nah, yang jadi sebenar- masalah begini Abu Hanifah, sebentar. Ini yang saya tidak fairnya itu begini loh. Kalian ini cuman mau membuktikan Yesus berdoa, lalu kalian berkata Islam jadi benar. Itu logikanya dari mana? Bukan itu. Silakan. Ini masalahnya kan. masalahnya Apakah begini. Yesus berdoa? Bentar. Apakah Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu iya. Nah, ini udah mulai ini. Dalilnya ada. Coba tunjukkan Jadi, Yesus. sabar Coba. dulu ya. Oh iya, ada dalilnya kok. Ada dalilnya. Sebentar, saya tunjukin dalilnya. Yesus berdoa kepada Allah. Baik, saya tunjukkan. Saya bantuin mereka sekarang nih. Edis jadi Islam sekarang. Lihat tuh, Edis membantu orang Islam katanya. Saya bantuin, nggak apa-apa saya bantuin. Saya bantuin, saya kasih ayatnya kok nih. Yes. Pada Boleh nggak waktu aku bicara itu, dulu? sebentar. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lihat kan? Ini maksud kamu. Saya belum ke situ, Dis. Saya masih di dasarnya aja, Dis. Kita bahas dasar dulu. Yang aku pertanyakan begini, Dis, ya kan? Masalahnya, teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus tidak beragama, ya kan? Saya mau konfirmasi. Yang nih, ngomong gitu Dis. siapa? Apakah Yang ngomong gitu Gimana? siapa? Yang ngomong begitu salah siapa? satunya? Oke, baik. Salah satunya Oki. Kemarin tuh dia berkata kepada lawan debatnya bahwa Yesus tidak punya agama. Maka saya akan timbul pertanyaan di Iya, pikiran saya. maksud gini. Jangan ngomongin orang kalau orangnya nggak ada di sini. Biar jelas orangnya itu harus datang. Begitu. Iya. Maksudnya Oke, baik. seperti apa? Gini, tenang dulu. Muslim diajarin tabayun nggak? Iya, mantap, betul. Oke. Untuk apa tabayun? Biar clear, biar ngerti apa yang dimaksudkan orang yang ngomong itu. Nah, Anda jangan jadi orang itu memelintir maksud orang yang sedang berbicara. Betul. Supaya apa? Supaya Anda jangan menimbulkan salah persepsi atau Anda membuat satu perkataan yang tidak dimaksudkan orang yang sedang berbicara itu. Oke, baik. Gitu. Jadi jujur ya, Bang Edis ya, jujur. Tadi saya dari habis maghrib saya ingin apa tadi sama waktu Bang Oki debat sama Bang Dalbo kan, ingin naik, udah tunggu tuh, nggak mau dinaikkan. Padahal itu yang mau aku tanya tadi. Kebetulan ya kan nggak dinaikkan di sana, mungkin udah takut lah sama Abu kan. Maka aku naik ke Edis. Nah, Edis kan sekarang kan banyak di apalah omongan Edis dipegang lah sama teman-teman Kristen kan. Maka aku pengen klarifikasi langsung atau tabayun nih kepada Edis. Benar nggak bahwa kalau Yesus itu tidak beragama? Nah, begitu. Baik. Jadi kita harus paham dulu apa itu agama sehingga Yesus itu dikatakan tidak beragama. Dasarnya apa gitu? Dalil-dalilnya Apa mana maksudnya yang tidak beragama? Coba saya tanya dulu. Maksud daripada tidak beragama itu apa? Tadi Anda udah jelaskan. Orang yang tidak beragama Ya. itu contohnya orang-orang ateis yang tidak berdoa, ya kan? Yang tidak percaya bahwa ada kuasa seperti itu, kuasa di dalam doa. Yang tidak percaya ada yang namanya mujizat dan lain sebagainya. Itu kan orang-orang ateis. Betul. Nah, Jadi jika begini maksud Anda seperti itu, sebentar. Jika maksud Anda seperti itu, maka tidak benar kalau Yesus tidak beragama. Begitu. Tapi kalau maksud Anda agama misalnya Muslim, ya kan? Kemudian, itu ya benar kata Oki. Begitu. Iya. Karena Jadi begini. Abu. Kalian ini kan berangkat dari sebuah pemahaman bahwasanya Yesus itu seorang muslim. Karena apa? Karena dia orang yang berserah diri kepada Allah.
berdoa kepada Allah, kan begitu. Betul. Jadi begini, Hambanya ketika kami Allah, berbicara- Nabiullah, kan begitu. Udah bisa saya bicara, Edis. Dari tadi saya nggak dikasih kesempatan. Silakan. Ya kan? Silakan. Oke. Silakan. Ketika kami umat Islam mengatakan misalkan Yesus itu Islam, tentu memiliki dasar rujukan dalil yang kuat. Nah, Oke, begitu tunjukkan juga dalilnya. ketika teman-teman. Oke. Kita harus paham dulu, jangan lari-lari dulu kemana-mana supaya kita fokus, Edis ya. Kita tadi mengenai agama dulu, kita selesaikan dulu masalah agama dulu. Enggak, Nanti itu udah baru kelar itu. masuk Udah saya pelan- bilang, dia beragama. Belum. Kalau maksudmu itu dia beragama. Oke, apa agama Yesus? Jika Ya memang tentu dia saja beragama. Yahudi. Ya tentu saja pengikut jalan Tuhan. Enggak, agamanya, masa agamanya pengikut jalan Tuhan? Kan ada agama. Ya, kalau memang orang-orang agama itu tahu- nggak dikasih nama pada waktu itu. Nggak ada. Maka saya turunkan kepada kamu agama. Nggak ada itu. Coba di dalam begini, sebentar, Bang Edi. sebentar, tenang. Di dalam Alkitab, ketika Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang diberikan kepada Tuhan oleh Musa? Jalan, hukum. Bahasa Ibraninya adalah Torah. Jadi Tuhan itu memberikan jalan. Bahasa Islamnya itu adalah din. Din itu maksudnya jalan. Begitu. Oke. Nah, kemudian Baik. orang Jadi begini. sebentar. Kemudian orang menerjemahkan din itu jadi agama. Lalu agama itu dikasih nama. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Nggak ada Tuhan ngasih nama. Saya kasih kamu nama agama Yahudi, yang nggak ada. Begitu juga Yesus tidak pernah mengasih nama. Saya kasih nama ajaran ini Kristen, yang nggak ada. Justru Oke, kalau baik. dikasih nama ini, justru kalau dikasih nama, saya kasih nama ini adalah begini. Itu justru sudah akal-akalan. Begitu. Silakan. Sudah? Oke. Sebelum kita panjang Jangan. lebar, kita fokus dulu. Definisi agama itu apa? Kan begitu. Biar kita tahu Baik. menempatkan sesuatu pada tempatnya begitu. Jadi, Baik. agama itu dari bahasa Sanskerta, ya kan? Dari bahasa Ya. Sanskerta yang berarti A. Betul. A tidak, gama kacau. Artinya tidak kacau. Ya. Jika Yesus itu seorang beragama, tentu dia tidak membuat kekacauan. Tapi jika Yesus ini seorang yang tidak beragama atau ateis, maka dia membuat onar di muka bumi ini, ya kan? Jadi ini teman-teman mau milih yang mana? Apakah teman-teman mau milih omongan Yesus bahwa Yesus itu tidak beragama karena dia aku datang bukan membawa damai melainkan pedang? Kalau itu rujukan Yesus tidak beragama, itu tidak tepat, keliru. Ya enggak? Karena dia Jangan Yesus kemana-mana. mengatakan, Begini "Aku Abu datang-" Hanifah. Iya, Jangan begini. gini. Masih Sebentar. konsisten. Biar Bentar kita dulu, itu bentar nggak dulu, membahas saya hal-hal yang begini, Abu, dengar. Ini kan saya hostnya. Coba kamu hargai dulu hostnya, biar kita diskusi dengan Ya, baik. siap. Jangan membahas isu-isu yang ecek-ecek. Isu besar kita itu kan di sini loh. Bahwa kalian mengatakan ingin menyamakan persepsi. Itu kan yang dilakukan Dondi, Nandar, Juma, dan kawan-kawan. Yesus seorang utusan. Yesus seorang nabi. Yesus berdoa. Nah, masalahnya kalian ini seorang munafik karena menyampaikan sesuatu itu separuh. Utusan siapa? Coba saya tanya dulu. Yesus utusan siapa? Ini kita clearkan dulu masalah agama. Kita sudah Jangan sepakat muter-muter enggak? ke Kalau yang belakang. zaman Begini. Oke, begini sebentar. Sebentar dulu. Tenang. Saya masih konsisten. Aduh, Kamu Abu, mau lari tenang. kemana-mana Tenang, gitu Abu. Biar masalahnya. kita sampai kepada Sabar fokus dulu. pembahasan kita. Gini. Kita pelan-pelan gitu. Yesus utusan. Betul. Tetapi ketika kamu berkata Yesus utusan, apakah yang kamu maksud itu Yesus utusan daripada Yehova atau Yesus utusan Allah? Oke. Jadi jangan Jawab dulu pertanyaan mengatakan saya. Itu kami yang mengatakan. Yesus utusan Bapak. Sebentar. Saya clearkan dulu. Tenang. Jawab ini.
Yesus utusan atau diutus Bapa di surga atau diutus Allah? Ini kita berbicara menurut Yesus ya, bukan menurut kita, oke? Ya. Kalau menurut Yesus sendiri, bahwa beliau itu diutus oleh Allah. Di mana bang? Ada Ayatnya, katanya, silakan. Yohanes Ayatnya. 17 ayat 3. Inilah hidup Gimana? yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai yang engkau utus. Jadi di sana sangat jelas teman-teman. Ya. Baik. Sangat jelas, Yesus memperkenalkan hidup yang kekal itu bahwa kita beriman kepada Yesus, beriman kepada Tuhannya Yesus, Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Paham nggak, Edi, definisi daripada satu-satunya? Paham nggak? Saya rasa kebanyakan Kristen nggak paham itu. Definisi daripada Yohanes pasal 17 ayat 3 ya. Iya, iya, iya. Oke, baik. Baik. Saya bold dulu warna biru. Saya balikkan. Inilah teman-teman biar kalian jangan lagi nyala-nyalain saya. Ih, kata Edis buang kata Allah ke tong sampah. Asal usulnya itu dari sini biar kalian tahu. Coba baca. Iya. Itu Coba bukan baca. dari mulut kita kan, Edi? Itu dari Alkitab kan? Ya sebentar coba baca dulu. Nah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya benar, yang benar. Allah yang benar, satu-satunya. Allah satu-satunya loh, satu, bukan 3 ya. Apalagi 4, ya. Mengenal siapa? Macet. Satu. Macet. Paham nggak? Macet kau, macet. Satu-satunya Allah yang benar. Oke, ke bawahnya lagi. Ke bawahnya lagi. Ke bawah. Oke, mengenal apa? Coba baca dulu. Itunya yang di bawahnya. Coba Edis, kenapa dihilangkan coba? Oke. Dibesarkan dulu biar semua nampak. Enggak, dibaca dulu. Gitu kan. Inilah Sebentar, hidup sebentar. yang Oke, kekal. sebentar. Iya, ini lagi baca. Aduh. Dibesarin dikit ya. Oke. Inilah hidup yang kekal itu. Apa hidup yang kekal itu? Yaitu bahwa mereka, coba lagi ke sini. Enggak nampak itu. Bahwa mereka mengenal engkau. Siapa engkau di situ? Udah jelas satu-satunya. Yang mana satu-satunya? Coba lagi di bawahnya. Yang satu-satunya adalah Allah yang benar. Tulisannya jelas satu-satunya yang benar. Sudah saya kan? bilang Satu kepada benar. kalian. Bukan 3. Bukan 3, satu yang benar. Kan udah Ya gue Itu gue tulis. bilang. Abu. Begini Abu. Ya, apalagi? Saya kan pernah bilang, kata Allah ini sering membuat kalian itu berpikir bahwa itu adalah Allah. Saya pernah bilang, kalau tidak salah tahun lalu, seandainya LAI besok menerjemahkan lagi kata Elohim atau kata Theos itu, tolong jangan lagi pakai kata Allah itu. Makanya besok kalau diterjemahkan lagi buang saja itu ke tong sampah. Biar apa? Biar orang-orang gendeng seperti Abu Hanifah ini jangan mengira bahwa itu Tuhannya. Kan itu. Oke, jadi Jadi sekarang teman-teman bagaimana, saya Edi? tenang sebentar dulu Abu LAI Hanifah. Sebentar. salah. Sebentar, Oke, sebentar. baik. Saya kan sudah bilang teman-teman, saudara-saudaraku yang Kristen, saudara-saudara seimanku, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus. Tahu nggak kalian kenapa saya ngomong seperti itu? Karena yang saya hadapi kayak begini. Abu, Sudah? sebentar. Iya. Ini Oh, belum. yang kita baca ini terjemahan. Tidak ada di situ sebenarnya kata Allah. Di situ yang ada itu kata Theos. Nah, Theos Kenapa nggak itu dikasih saja Theos, Bang Edis? Kenapa harus Allah gitu loh? Kenapa nggak bukan Theos? Allah, bukan Allah di situ, Abu. Bukan Allah gimana? Begini Edis. Itu Edis harus paham. Asal kata Allah itu dari mana? Suruh baca dulu lah. Bentar, saya suruh baca dulu. Bentar. Dari mana? Sebentar. Saya suruh Anda Edis. baca. Suara saya kedengeran Kata nggak, Allah. teman-teman?
Ya, bisa. Jelas. Nah, sebentar. Kata Allah Saya berasal suruh dari dulu Anda bahasa baca. Arab. Belajar baca dulu. Kita harus mengikuti cara bacanya orang Arab. Masa udah comot Masa udah baca orang Arab? Buka. Saya kan bukan orang Arab. Kenapa kamu bilang saya orang Arab? Asal usul kata Allah, coba. Asal usul kata Allah, coba. Sebentar. Usul Kok kata kamu Allah, suruh coba. saya jadi orang Cek Arab? aja. Jangan bilang saya orang Iya, Arab. itu bahasa Arab. Begini Bang Edis, itu bahasa Arab. Ya kita harus sesuai baca dengan bahasa Arab. Sama seperti kita Sebentar. baca bahasa Inggris. Logatnya misalkan tulisannya one. Masa kita baca one? Sebentar. Kita harus ikuti dong gimana Gimana orang sih ngapus orang ini? Inggris melafalkannya. Jika one tulisannya, kita akan membaca one. Itu yang benar. Masa tulisannya Ya. one kita baca one? Iya, masalahnya kan kita bukan ditertawakan orang oleh Arab. Inggris. Iya, kita juga bukan orang Inggris. Kalau baca one, Oke. jangan baca one, baca one saja. Saya balik dulu Bukan kamera orang saya ya. Inggris. Ditertawain Ya, saya balik dulu orang kamera lain sama saya. Orang lain. Saya balik dulu kamera saya. Ya, silakan. Oke, ini huruf apa? Nggak bisa nulis, bentar. Ini huruf apa? Ya, apa yang jadi masalah apa? Coba. Ya, ini huruf Ke poin apa? aja, ke poin aja. Pelan-pelan, Ya, terus biar saya apa jadi. lagi? Ini huruf apa? Ya, apa lagi? Coba. Jawab dulu. Ini huruf Santai. apa? Huruf apa ini? Udah aku jawab. Udah aku A. jawab. Terus. Apa lagi? Ini huruf apa? Ya, L. Terus. Ini huruf Apa apa? lagi? Cepat. Ya, L. Lam jalalah. Ini huruf Terus. apa? Apa lagi? Ya, apa lagi? Ini huruf apa? Apa lagi? Coba. Coba baca. Oke, kalimat itu berasal dari mana dulu? Kita harus Baca clearkan dulu. Dari- Baca dari dulu. mana? Baca. Iya, clearkan dulu. Dari mana dulu? Baca usulnya? dulu. Coba. Baca. Asal usulnya dari mana? Gini, supaya Jangan jelas. asal Kalau usul, jangan asal usulnya, usul. Bentar. ya harus jelas. Begini, Baca. Kalau asal Ayo usulnya, sekolah. Ya, sebentar. Ayo Kalau kita baca- sekolah. Ayo. Sebentar. Kalau kita orang Indonesia, kalau asal usul katanya itu dari bahasa Indonesia, maka kita akan baca Allah. Tapi Itu. sayang seribu kali saya, itu bukan bahasa Indonesia, Edis. Itu bahasa Arab. Kenapa Maka kau kita baca harus sesuai. Di mana huruf O-nya? Sesuai dengan Kalau kaedah- Tuhanmu kaedah tulisannya orang Arab. begini. Nih, kalau Tuhanmu tulisannya begini. Itu Latin. Lo. Ini Tuhanmu yang di bawah ini. Itu kan Tidak Makanya bisa Edis, membaca. begini deh. Kalau mau jujur, kita harus tahu dulu itu dari mana asal usulnya gitu. Jangan asal-asal membaca. Masa bahasa Inggris yang tulisannya one, kamu baca Ya one? sudah. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Itu sudah menunjukkan Baik. Sekarang saya kebotolannya. mau tanya sama kamu. Sebentar. Ini bacanya apa? Dari mana? Yang Allah itu dari lafaz bahasa mana? Coba Allah? mengeja. Enggak, harus tahu dulu dari mana asal usulnya. Dari mana asal usulnya? Janganlah kayak anak-anak tadi. Jangan kayak anak-anak. Yang serius dong. Coba sebentar baca dulu yang benar, ayo. Coba yang serius dong. Jangan kayak anak-anak lah. Kamu udah dewasa, Di. Coba baca. Kau udah dewasa, Coba Di. baca. Jangan kayak anak-anak. Ayolah, serius. Yuk, Kamu kita yang kayak diskusi. anak-anak. Kamu udah dewasa loh, Di. Masa kayak Loh, anak-anak? tadi akhlakmu kamu membukakan gimana, sebentar. Saya buka lagi sebentar ya. Saya buka lagi nih tadi nih. Di? Coba asal usulnya dulu, Coba Di. nih. Biar jelas gitu Ayat loh. ayat berapa tadi 3 kan? 17 Nah. Yohanes 17 ayat 3. Inilah sebentar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa Betul. mereka Ya, itu. mengenal Engkau satu-satunya Allah yang Engkau di situ benar. siapa? Engkau di situ Engkau di apakah sini merujuk adalah kepada Allah Yesus? ini. Allah, bukan kepada Yesus Bukan kan? Allah. Aduh, Allah lagi, Iya, kepada Allah lagi. Bukan kepada Yesus kan? Iya, coba jawab dulu, bukan kepada Yesus. Kok Allah terus ya Allah lagi? Udah dibilang. Mana tadi? Kenapa kamu Asal ini usulnya sungguh dari nekat? mana? Oke. Coba di situ Oke, tadi asal tertulis usulnya ini dari apa mana, ini? Enggak, yang tadi tertulis di yang ini bahasa apa yang ini? aslinya, bahasa aslinya apa tulisannya coba? Sebentar. Yang tadi di- tertulis ayat yang tadi, yang bahasa atas aslinya apa ini, tulisannya, yang coba? ini atau yang bawah?
Edis, jangan kayak anak kecil. Di sana Abu, di jawab Yohanes dulu. 17, Yang bentar, tadi, yang jangan di panik Yohanes dulu. 17 tadi, Bentar, yang jangan tertulis yang panik. atas atau yang bawah? Coba. Kalau yang tadi itu adalah itu grammarnya punya orang Arab. Jadi kita harus baca sesuai dengan punya orang Arab, jangan sesuai dengan kemauanmu. Oke? Tuhanmu itu, Oke. sebentar. Apakah kamu pernah lihat di masjid ada tulisan begini? Apa urusannya, korelasinya Sebentar, apa, saya tanya gitu dulu. loh. Apakah kamu lihat Apa di masjid ada korelasinya? tulisan begini? Iya, korelasinya apa ketika Karena bahasa kamu Arab bilang, ditulis nih, karena kamu bilang, itu sebentar. Allah. Apa yang masalahnya? Karena kamu bilang bahwasanya ini Allah ini kamu baca Allah. Sedangkan yang di masjid itu Memang Allah. bukanlah Oke, sebentar, jujur, bukanlah jujur ya, Allah, tolong tetapi jujur. Allah. Coba Nah, kita- Allah itu tulisannya begini. Oke, baik, Sebentar, baik. saya tunjuk. Bisa jujur Ini nggak? tulisannya begini, Edis, bisa alif, jujur nggak sekarang? lam, Edis bisa jujur nggak? lam, ha. Ini begini. Begini. Allah di Oke. masjid itu kan kayak begini. Alif, Itu lam, dari lam, bahasa ha. apa? Iya, yang di bawah itu bahasa apa itu? Bahasa Gimana? apa? Coba. Sebentar, Bahasa saya apa kasih yang dulu di bawah gambarnya ya. Saya kasih gambarnya. Lafaz, nih saya tunjukin. Lafaz Allah di kubah masjid. Nih, ini di kubah masjid Kau itu mau yang lari ada kemana, seperti Edis? ini. Jangan Sebentar, kayak anak nih. kecil, Edis. Lu enggak, Kau dari ini tadi di udah main- sebentar. Di kubah masjid tidak pernah ada tulisan A L L A H. Huruf Latin, pasti Itu hurufnya menunjukkan Arab. apa, Edis? Itu menunjukkan apa? Allah itu berasal dari bahasa Arab. Itu kan? Berasal Tuhannya orang Arab, kan begitu? Ya kan? Baik. Kenapa dicomot di Bible? Apa dasarnya Bible menuliskan Allah? Padahal bahasa asli mereka Theos. Apa dasarnya coba? Nah, Kenapa harus merampok milik orang lain, baik. coba? Kalau kata itu perlu kita diskusikan ulang. Kenapa? Karena begini. Sebelum orang Islam datang, waktu orang Islam belum datang, udah ada belum sebelum Kristen? Islam datang, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Luruskan dulu. Sebelum Islam oke. datang. Sebelum emang Muhammad Islam lahir, datang? sebelum Muhammad Udah ada lahir, Islam. Udah ada Islam sebelum Abraham Apa kitab mewasiatkan sucinya? kepada anak-anaknya. oke, apa kitab sucinya? Dengarkan dulu. Abraham kitab mewasiatkan kepada anak-anaknya, janganlah engkau mati Ya, melainkan dalam kitab Islam. sucinya apa? Kitab sucinya apa? Kitab sucinya kami beriman kepada 4 kitab suci, Edis. Ya, 4 Apa? kitab suci. Apa? Ada Injil, ada Zabur, ada Taurah, dan juga yang terakhir adalah Al-Quran. Terus? Oke. Berarti sebelum Muhammad lahir, umat Islam kitab sucinya apa? Iya, kitab sucinya Zabur dibawakan oleh Nabi Daud, ya kan? Taurah dibawakan oleh Tenang Nabi dulu, Musa. tenang dulu. Injil Sebelum dibawakan oleh Nabi tenang, Isa. Abu, kamu di diskusi yang baik kan? Oke. Dari tadi Dengarkan. baik loh. Ini rekam, teman-teman, rekam ya, rekam. Ya, Sebe- rekam. Oke. Sebelum Muhammad lahir, apa kitab sucinya agama Islam? Kitab suci para nabi-nabi, rekam ya, teman-teman. Kitab suci para nabi-nabi sebelum Kok bukan para lahirnya. nabi, tenang. Bukan sebelum Kok para lahirnya nabi Islam. sih? Kitab Dengar dulu, suci dengar sebelum dulu. lahirnya Nabi Muhammad. Saya tidak bilang para adalah- nabi. Ada Tenang, 3 kitab tenang. suci ya, Abu, sebelum Nabi Abu, Muhammad lahir. Abu, Apa pelan-pelan, saja? Abu. Di antaranya Abu, ada kalau kamu Taurat ngomong yang terus nanti dibawakan kamu oleh kalau Nabi kamu Musa ngomong terus alaihi nanti nggak ada yang bisa kita salam. Dan juga dengar. ada Zabur yang dibawakan Nah, oleh lihat Nabi udah mulai Daud panik alaihi dia kalau salam. ditanya kan. Udah panik dia kalau ditanya. Udah mulai Iya, matanya alaihi tuh, salam. udah mulai matanya tuh kan. Jelas. Abu, Mulai kenapa? sebelum Muhammad lahir, apa kitab sucinya umat Islam pada waktu itu? Kan sudah saya jelaskan dari tadi. Jawab, apa kitab sucinya? ente kan sudah saya jawab. Apa? Sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka beriman kepada 3-4 kitab suci. Sebelum Oke. tiga Baik, kitab suci kitab ini, sucinya, saya jelaskan dulu. kitab Ya, sucinya sebelum itu, adalah Taurat, betul? Taurat, betul. Oke, setelah Muhammad lahir, kitab sucinya diganti jadi Al-Quran, betul? Bukan diganti. Nah, Sama seperti ini. Diganti. Begini, sebentar, saya luruskan. Pertama kitabnya sekali, diganti-ganti, kitab itu misalkan saudara, Taurat, saudara. ya kan? Makanya Setelah betul lah. Taurat,
Dan Maka celakalah apakah diganti mereka kepada yang Zabur? Kan bukan mengganti-ganti. diganti, Ya. tapi di-upgrade. Bukan Kalian diganti. tukang mengganti kitab suci. Bukan diganti, tapi di-upgrade. Kami pakai Bukan diganti, Taurat, tapi kami di-upgrade. pakai Injil, dua-duanya kami pakai. Nah, sedangkan kamu membuang yang kedua-duanya, mengganti kitab yang baru. Dan tiadalah kamu itu melainkan adalah orang yang mengganti-ganti ajaran sebelumnya. Padahal Bukan diganti, kalian Adi. melakukan itu demi harga yang syariat itu kan- murah. Apa harga yang murah? Itu kan kelakuan si Paulus kan. Celakalah, yang membuat, baik. lihatlah betapa besar huru-huru yang Celakalah sendiri. orang-orang Oke, baik. yang menulis Bahas itu. kitab lalu mengatakan itu dari Allah. Betul? Betul nggak? Betul, betul. Ah, siapa yang mengarang betul, kitab betul. lalu mengatakannya dari Allah? Oke, betul. Itu kan jelas di Al-Baqarah ayat 79. Oke, siapa yang sebentar, siapa yang membuat kitab Sebentar, saya jelaskan, lalu saya jelaskan. mengatakan itu dari Bentar Allah? dulu. Ya, sebentar. Tersangkanya mengaku sendiri dalam Bible, teman-teman. Ya, tersangkanya jelas. Hah? Itu Al-Quran. Sebentar. Ya, kau tidur saya di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Itu adalah kalian sendiri. Celaka orang yang menulis kitab lalu berkata ini dari Allah. Itu kamu, Abu Hanifah. Makasih Ed. Ya, jadi kerjaan kalian sendiri. Abu